Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anakku semua, para siswa, para siswi Madrasah Sanawiyah Negeri Batu yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan siam pada bulan Ramadan. Hal ini harus kita syukuri karena yang pertama ini karena merupakan istijabahnya doa yang kita panjatkan sebagai seorang muslim yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW. Di setiap bulan Rajab kita dengar di musola-musola, di masjid-masjid, begitu selesai azan, para muadzin melanjutkan dengan pujian sekaligus doa sambil menunggu para jamaah yang lain hadir. Mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, mugi paring barokah ing wulan Rajab lan wulan Sya'ban, mugi menangi wulan Ramadan. Doa yang kita panjatkan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu dikabulkan oleh Allah. Sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mendapatkan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah. Mari kita pergunakan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita semua untuk beramal, beraktivitas di bulan Ramadan ini sehingga kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan di bulan Ramadan, sehingga tujuan akhir daripada Ramadan kita menjadi orang bertakwa akan dapat kita raih di akhir bulan Ramadan nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan pada kita semua orang Islam. Anak-anakku sekalian, para siswa, para siswi MTS Negeri Batu yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Belum pernah mendapatkan satu perintah pun ayat yang menyuruh pada baginda Rasul dan kepada umatnya untuk berpuasa. Namun pada bulan Sya'ban, saya ulangi, pada bulan Sya'ban tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah, berarti ini bertempat di Madinah, baginda Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ayat ini ditunjukkan khusus pada orang yang beriman. Orang yang enggak punya iman tidak masuk dalam kategori diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini.
Kalau kita saat ini adalah orang yang beriman, berarti kita juga adalah orang yang diajak bicara oleh Allah dalam ayat ini. Diajak bicara apa oleh Allah? Diperintah apa oleh Allah? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan alaikum atas kalian semua asyam, untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah, ada satu orang Badui. Orang Badui ini orang desa, sehingga ada sinyalnya begitu ya. Kalau punya HP nggak punya sinyal. Ini bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minasyam. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku dari puasa. Rasulullah menjawab, syahrul Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Berpuasalah di bulan Ramadan, dan berpuasalah sunnah di hari-hari yang lain jika kamu menghendaki. Anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Allah, langsung pada materi puasa. Siapa orang-orang yang wajib berpuasa itu? Para ulama menyimpulkan ada 5 kategori yang wajib berpuasa. Yang pertama adalah Muslim. Muslim. Sehingga kalau tidak beragama Islam, maka tidak wajib berpuasa. Yang kedua, yang wajib berpuasa adalah orang yang baligh. Orang baligh itu adalah orang yang sudah cukup umur. Kalau perempuan ditandai dengan menstruasi. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi indah. Bila telah demikian, maka dia wajib untuk berpuasa. Saya yakin kalian semua kelas 7 maupun kelas 8, apalagi kelas 9, semuanya sudah baligh ya. Yang perempuan sudah sering datang bulan, yang laki-laki sudah pernah mimpi indah. Kalau tahu belum pernah mimpi laki-laki, tapi sudah usia 15 tahun, maka juga termasuk usia baligh. Ada juga orang sudah sampai usia 50 tapi nggak pernah mimpi indah juga, mungkin akan terjadi. Apakah ini belum baligh? Sudah baligh. Dari sisi usia maka dia usia 15 tahun. Yang ketiga, orang yang wajib puasa adalah orang yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat. Orgil, orang gila tidak wajib puasa. Maka beruntunglah kalian sekarang yang melakukan puasa, berarti kalian berakal sehat. Jika beragama Islam, ngaku beriman, tapi tidak berpuasa, barangkali dia tidak berakal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, rufi al-qalamu an thalathah, anil qa'im hatta yastayqiz, wa anis sabi hatta yata'allam, wa anil majnun hatta yaqil. Orang-orang yang tidak berdosa, artinya orang-orang yang tidak dicatat perbuatan termasuk perbuatan dosa dan nggak punya kewajiban tentang puasa ini, tentang hukum Islam, sholat juga. Yang pertama adalah an-naim hatta yastayqiz, orang yang tidur hingga dia bangun. Jadi kalau kalian tidur sebelum subuh, kemudian terbangun setelah maghrib,
Nah, sehingga tidak melakukan sholat subuh, enggak melakukan sholat zuhur, juga tidak melakukan sholat asar, maghrib juga hilang, adanya isya, maka itu pun juga tidak berdosa. Tapi dengan syarat tidurnya betul-betul tidur, bukan tidur-tiduran. Betul-betul tidur. Ya. Enggak puasa, Pak. Ya puasanya tidur itu. Kan orang tidur juga tidak makan dan tidak minum. Nah, kalau mimpi makan, mimpi minum, mimpi pun gak apa-apa. Mudah-mudahan kalian nanti tidur habis sholat zuhur, tidur, mimpi makan, mimpi minum sampai kenyang. Itu pun gak membatalkan puasa. Yang kedua, wa anis sabi hatta yata'allam hatta yahtalim. Wa anis sabi hatta yahtalim. Anak-anak sehingga dia itu ihtilam, sempurna usianya atau balik tadi. Yang ketiga, wa anil majnun hatta yaqil. Orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi kalau ada orang yang enggak berpuasa, barangkali dia ada orang gila. Nah, Pak, saya tahu tetangga saya itu dia tidak gila, dia waras. Ya, dia sehat, tapi dia enggak berpuasa. Enggak usah risau. Biarkan aja. Enggak usah dibenci. Barangkali dia mungkin gitu. Yang keempat, orang yang wajib berpuasa adalah orang yang mengetahui awal Ramadan. Ya, orang yang tahu awal Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum asyahra. Barang siapa di antara kalian melihat atau menyaksikan awal bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Yang kelima, orang yang mampu menjalankan puasa. Orang yang tidak mampu menjalankan puasa, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa Ramadan. Siapa yang enggak mampu? Satu, mungkin orang yang sudah tua. Ya. Yang kedua, mungkin orang yang bekerja berat sehingga tidak mampu untuk melakukan puasa, maka boleh tidak menjalankan puasa. Tapi kalau orang yang tua tidak wajib mengganti, tapi membayar fidyah. Kalau orang yang bekerja berat wajib mengganti bila nanti pekerjaannya sudah ringan. Oke. Anak sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit tambahan, ada pahala untuk orang yang berpuasa. Apa pahalanya orang berpuasa itu? Dalam salah satu hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan iman, wahtisaban, dan penuh dengan hati-hati, penuh dengan perhitungan akan amal perbuatannya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Semoga kita semua oleh Allah diampuni dosa-dosa kita. Lalu anak-anak sekalian, kita sering melihat orang-orang yang tidak berpuasa di lingkungan kita. Di pasar-pasar mungkin kalau hari pertama, kedua, di jalan-jalan semuanya berpuasa. Tapi begitu sudah hari keempat, kelima, atau 1 minggu lebih, warung-warung sudah mulai banyak yang buka, banyak orang yang berpuasa, merokok di jalan sudah tidak malu, dan seterusnya. Maka ada satu hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan, man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi siyamud dahr wa in shamahu. Barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa sakit, maka dia tidak cukup mengganti baginya, maka tidak cukup menggantinya 1 tahun penuh dia puasa, tidak cukup. Maka anak sekalian, jangan sia-siakan waktu Ramadan ini dengan tidak berpuasa tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
Anak sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Tugas untuk kalian adalah yang pertama, kapan perintah puasa itu diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, siapa saja yang wajib puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, siapa yang tidak wajib puasa Ramadan. Terima kasih, semoga Allah menerima puasa kita dan menerima ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.